Telah bercerita kepada kami Ubay bin Ka'ab, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, Musa, alaihi salam berkata kepada muridnya, hidangkanlah makanan siang kita. Muridnya berkata, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, maka Musa, alaihi salam tidak mendapatkan jatah makan hingga mereka menemukan tempat yang diperintahkan Allah. Kisah dalam Quran, Surat Al-Kahfi ayat 62 dan 63. Hadis sahih riwayat Bukhari, nomor 3036, dan nomor 3278 pada Fathul Bari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku melihat Rasulullah menunjuk ke arah timur, lalu bersabda, fitnah itu akan timbul dari sana. Fitnah timbul dari tempat terbitnya tanduk setan. Hadis sahih riwayat Bukhari, nomor 3037, dan nomor 3279 pada Fathul Bari. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi bersabda, jika malam sudah datang atau sabda beliau, malam sudah gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, karena pada saat itu setan sedang berkeliaran. Jika telah berlalu beberapa waktu dari waktu Isya, bolehlah kalian biarkan mereka, dan tutuplah pintu rumah dan sebutlah nama Allah, dan padamkanlah lampu-lampu kamu dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat minum serta tutup pula bejana, tempat makanan kamu, walaupun kamu hanya sekedar melintangkan sesuatu di atasnya, dan sebutlah nama Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Syafi'ah binti Huyai berkata, ketika Rasulullah sedang melaksanakan iktikaf, aku datang menemui beliau di malam hari, lalu aku berbincang-bincang sejenak dengan beliau, kemudian aku berdiri hendak pulang. Beliau juga ikut berdiri bersama aku, untuk mengantar aku. Saat itu Syafi'ah tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Ketika kami sedang berjalan berdua itu, ada dua orang laki-laki yang lewat, dan tatkala melihat Nabi keduanya bergegas. Maka Nabi, kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Syafi'ah binti Huyai. Maka keduanya berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya setan berjalan lewat aliran darah dan aku khawatir setan telah memasukkan perkara yang buruk pada hati kalian berdua, atau memasukkan sesuatu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sulaiman bin Syurat berkata, aku sedang duduk bersama Nabi dan ada dua orang yang saling mencaci. Satu di antaranya wajahnya memerah dan urat lehernya menegang. Maka Nabi bersabda, sungguh aku mengetahui satu kalimat yang bila diucapkan akan hilang apa yang sedang dialaminya. Seandainya dia mengatakan Nauzubillahi minasy syaitaan, aku berlindung kepada Allah dari setan. Lalu orang-orang mengatakan kepada orang itu, sesungguhnya Nabi berkata, berlindungkah kamu kepada Allah dari setan? Orang itu berkata, apakah aku sudah gila? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi, bahwa beliau mengerjakan sholat, lalu setelah itu bersabda, setan datang menghampiri aku dan berusaha menggangguku untuk memutus sholatku, namun Allah memenangkan aku atasnya. Lalu Mahmud menyebutkan lanjutan hadis ini secara keseluruhan. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3042 dan nomor 3284 pada Fathul Bari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, jika panggilan salat, azan, dikumandangkan maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan kembali. Dan bila ikamat dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika ikamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi untuk mengganggu seseorang di antara dirinya dan jiwanya seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Hingga orang itu tidak menyadari apakah 3 atau 4 rakaat salat yang sudah dikerjakannya. Apabila dia tidak tahu 3 atau 4 rakaat maka sujudlah 2 kali sebagai sujud sahwi. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, setiap anak keturunan Adam ditusuk untuk disesatkan oleh setan, dengan jari jemarinya ketika lahir, kecuali Isa bin Maryam. Setan datang lalu menusuk dari balik hijab, pakaian yang dikenakan bayi. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3044 dan 3286 pada Fathul Bari. Telah bercerita kepada kami Malik bin Ismail, telah bercerita kepada kami Israel dari Al-Mughirah dari Ibrahim dari Alkamah berkata, aku mengunjungi negeri Syam, lalu aku bertanya, siapa orang yang ada di sini? Mereka menjawab, Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia Alkamah berkata, apakah benar bersama kalian ada orang yang telah Allah pelihara dari setan, sebagaimana diucapkan nabinya?
Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb, telah bercerita kepada kami Syubah dari Mughirah, dan dia berkata, orang yang telah Allah pelihara dari setan sebagaimana diucapkan nabinya adalah Ammar. Dia berkata, dan Al-Laits berkata, telah bercerita kepadaku Khalid bin Yazid dari Sa'idi bin Abi Hilal bahwa Abu Al-Aswad mengabarkan kepadanya dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi bersabda, para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap, tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi, lalu didengar oleh setan-setan, kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun. Sebagaimana botol ditiup, lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya itu, dengan 100 kedustaan. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3045, dan nomor 3287-3288 pada Fathul Bari. Jazakumullah khairan.